Jadi di sini ceritakan maafkan mereka, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah pastinya ya, dan musyawarah dalam segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, bagaimana kabarnya? Seperti biasa, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan pemirsa di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di studio Siraman Kolbu juga mudah-mudahan insya Allah berikan kesehatan. Amin, amin, amin. Berikan kemudahan dalam menjalankan setiap pekerjaannya atau hal-hal yang lainnya. Amin. Dengan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan berkah semuanya ya. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah, nih sekarang mumpung lagi nonton Siraman Kolbu, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita Pak Ustadz ya. Insya Allah. Yang ada permasalahan sama temen, sama keluarga khususnya atau sama siapapun, belajar untuk saling memaafkan. Karena itu adalah perintah dari Allah untuk saling memaafkan Pak Ustadz. Nah, berbicara masalah memaafkan, banyak mungkin orang yang akhirnya bisa memaafkan, tapi sulit untuk melupakan permasalahan yang terjadi sebelum memaafkan itu Pak Ustadz. Iya. Ketika sulit untuk melupakan, sebetulnya itu salah atau tidak? Karena tema kita pagi hari ini adalah memaafkan, namun sulit untuk melupakan. Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali, memaafkan namun sulit untuk melupakan. Sebenarnya memaafkan boleh namun sulit untuk melupakan. Nah, untuk melupakan ini tetap bisa diperbolehkan kalau memang sebenarnya ingat masalahnya atau tidak dilupakan masalahnya, iya. Tetapi yang tidak boleh itu adalah dendam atau masih marahnya. Itu yang tidak boleh. Istilahnya kalau Allah Ta'ala menceritakan bahwa dalam Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi di sini ceritakan maafkan mereka, mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah pastinya ya, dan musyawarah dalam segala urusan. Nah, ini harusnya kita mulai memahami bahwa Allah itu sebenarnya menganjurkan, mengajarkan dan kepada kita yang belajar takwa untuk menjadi suatu kewajiban. Memaafkan kesalahan orang lain itu suatu kewajiban. Apalagi itu saudaranya sendiri, kewajiban. Ya, tidak membalas, enggak perlu dibalas karena Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Orang yang tidak perlu membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita, enggak perlu dibalas. Itu Allah malah menyukai. Orang yang sabar itu disukai oleh Allah Ta'ala. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, didoakan di kesalahan saudara kita, teman-teman kita itu pada Allah Ta'ala, ya. Bukan sebaliknya, saudara ini nggak nyalai sama dia, saudara ini tidak bikin masalah dengan dia, tapi dia malah memfitnah lah. Ini kan lucu jadinya. Jadi dia seorang muslim, dia juga paham tentang bab-bab yang itu, dia tidak ada urusan dengan orang itu, saudaranya sendiri, tapi dia malah memfitnah. Bahaya lagi nih, ya. Yang orang aja menyalai kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan, untuk mendoakan. Malah ini nggak pernah ada persoalan, dia cari masalah, memfitnah, membuka aib yang bukan aib, akhirnya menjadi fitnah. Na'udzubillah. Nah, ini yang harus kita fahami ya. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu gambaran untuk kita kerjakan, gambaran untuk kita tiru. Ya, Rasulullah itu benar banyak sekali cerita kalau Rasulullah didolimi itu hanya didoakan agar dia diberi hidayah, agar dia diberi petunjuk. Bahkan itu didoakan agar diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini harus kita fahami. Memaafkan itu kewajiban kita sebagai seorang muslim karena itu berhubungan dengan takwa ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dijawab oleh Allah Ta'ala ya, innallaha yuhibbul
mutawakilin. Jadi kalau kita sudah berusaha untuk memaafkan, kemudian mendoakan, musyawarah itu kita mencari kebenaran, kemudian bulatkan tekad, serahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Hasilnya bagaimana? Biarlah Allah itu yang memberikan. Mudah-mudahan tawakal kita ini diterima. Amin. Boleh tidak melupakan, tapi jangan marahnya. Jangan dendam. Gitu jangan dendam, karena kita bukan komputer, tinggal di del hilang, bukan. Tetapi boleh tidak melupakan, tapi masalahnya. Tapi marahnya hilangkan semata-mata karena Allah Ta'ala. La takdab walakal jannah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Masya Allah. La takdab walakal jannah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Ini dia Ustadz Munawir. Ngacir. Silakan Ustadz. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana rusdu minal ghayyi fis sirri wal a'lan wa manna alaina bil imani wal islami wal ihsan, amma ba'du. Para pemirsa, program Siraman Kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin, ya rabbal alamin. Tahadus binikmah pada kesempatan kali ini yaitu kita mengambil tema memaafkan namun sulit untuk melupakan. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah. Ilal akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berbuat dosa, tentunya kita harus memaafkan. Apabila saudara kita berbuat dosa, kita memaafkan kepada yang lain apabila berhubungan dengan kita. Nah, tentunya bagaimana caranya? Pertama, kita ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah an-nadmu, menyesali apa yang telah kita perbuat mestinya. Nah, ini maka kadang-kadang kita sudah sabar banget, yang lain tidak sabar. Itu saya ngaku semuanya. Hadirin wal hadirah. Nah, tentunya Allah memberikan motivasi kepada kita, menjelaskan kepada kita, wal kadzibina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadzibina yaitu kita harus bisa menahan amarah apapun bentuknya. Karena apa? Kita manusiawi. Marah misalkan kadang-kadang sama kru bisa marah juga. Kan kadang-kadang ditegur, kita nggak mau, marah juga. Manusiawi. Karena apa? Kita tidak dijadikan manusia yang sempurna kecuali hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya pertama cara menyikapi agar kita bisa sedikit-sedikit melupakan yaitu watazkiyatul qulub, yaitu membersihkan hati kita. Di awal tadi, kalau begini dosa, begitu dosa, di mana-mana pasti ada dosa. Bagaimana caranya? Yaitu menebus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melupakan apa yang kita memberikan maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan insya Allah esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak keluar bahasa Inggrisnya. Tunggu-tungguin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul sekali, saya sependapat sama yang dikatakan Pak Ustadz Danu. Kita memang bukan komputer Pak Ustadz ya.
yang ada sesuatu yang salah tinggal delete hilang. Manusia itu pasti ada yang membekas, ada sisi traumatis. Tidak masalah mengingat permasalahan yang pernah terjadi semata-mata untuk pengalaman gitu Pak Ustadz ya, agar tidak terjadi di lain waktu kita bisa belajar, namun juga tidak bisa menjadi patokan karena memang permasalahan itu Allah munculkan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita juga mudah-mudahan, tapi minimal kita bisa belajar untuk tidak jatuh ke jurang yang sama, kurang lebih begitu. Kemudian juga jangan dendam, itu yang paling penting karena dendam itu akan menggerus kehidupan kita sehingga nantinya kita malah tidak mendapatkan surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Munawir juga Ustaz Dano atas tausiahnya.